ceritanya kakak gue tuh pengen renovasi rumah. Dia minta tolong buat nyariin desain interior. Akhirnya gue cari-cari ke Instagram, ada namanya Mas Mande. Dan gue udah janjian mau ketemu Mas Mande di rumahnya. Kalau nggak salah kayaknya yang ini deh rumahnya. Halo, Ais, Mas Mande ya? Oh iya, sorry Mas Adam yang kemarin telepon. Oh iya. Oke, boleh masuk? Oh iya, sorry banget, dadakan banget sini ya, panas banget di luar. Kemarin kan sempat nyari-nyari desain interior karena kakak aku kan pengen renov rumah, terus dia minta tolong cari dong desain interior. Akhirnya nyari-nyari di Instagram, temu deh profilnya Mas Mande, udah deh janjian. Dan kebetulan tadi terus tadi pas masuk gitu udah di luar ngelihatnya kok lucu juga ya konsepnya ya, kayak pas masuk agak sempet bingung pas lihat yang rumahnya yang mana, yang kiri apa yang kanan ya gitu. Soalnya pas mau buka ini kayak beda, kayak pintu-pintu masuk kan nggak kayak yang lainnya tuh. Ya sebenarnya sih emang ini ceritanya rumah ini dikonsepin itu selalu nganggap ketika pulang dari kegiatan atau pulang dari kantor itu pengennya tuh nyaman di dalam rumah. Jadi itu emang saya sengaja muterin semua yang ada di belakang itu ada di depan, yang di depan itu di belakang. Boleh dikasih tahu ya konsepnya sendiri di rumah yang ini gimana nih Mas? Oke, jadi sebenarnya tuh seperti tadi saya bilang ya, jadi emang pengennya itu ketika kita masuk itu dapat pengalaman ruang yang beda dengan yang di luar gitu. Jadi ketika masuk orang nggak nyangka bahwa ternyata di dalam itu lega ya gitu. Di belakang itu luas ya, di belakang tembok ini. Nah, jadi emang konsepnya saya emang ketika kita masuk ada tembok, tapi ketika udah di dalam langsung transparan ke belakang gitu. Makanya kalau ngelihat ke area belakang itu emang bisa dibilang ya langsung ada taman belakang yang bener banget, langsung makanya pas ngeliat ke sana kok lucu banget taman, terus konsepnya tuh bener kayak pas liatnya langsung terang gitu ya. Ya betul. Warnanya putih, terus kayak ceilingnya ke atas pun juga kayak jauh, tinggi banget ya, jadi kayak terus emang sengaja juga karena emang di depan nggak ada jendela, emang saya bikin ini tinggi, terus udah gitu dikasih bukaan juga di atas gitu. Langsung ruang tamu nih, yang tadi agak sempet mencuri perhatian nih tanaman-tanamannya di sini nih. Ini udah kayak biasanya orang pakai pot ya. Jadi emang ide awalnya tuh emang saya pemalas kalau untuk pengen motong rumput. Jadi kalau ngeliat di depan juga kan nggak ada rumput sama sekali kan. Sama sekali nggak rumput, kerikil gitu. Jadi ruang makan. Kalau bisa ruang makan ini juga kayaknya emang pasti, cuma karena berdua juga. Betul, jadi kayak nggak ini ya. Apa sih meja makannya itu bisa diangkat gitu. Oh gitu, jadi bisa. Jadi kalau misalkan kayak begini. Lagi ada acara atau apa gitu. Ini bisa turun. Oh, oke. Jadi misalkan ketika ini dia bisa turun gini. Ruangannya luas lagi ya? Ya, luas lagi. Nah. Waduh, keren. Jadi ini juga untuk ini juga bisa diangkat. Jadi ini bisa digeser, tinggal ada rodanya di situ. Oh, di bawah ada roda. Jadi bisa. Jadi kalau misalnya mau dipindah-pindahin juga gampang ya. Serba minimalis juga ya. Nah, ini juga emang sengaja ngeset di bawah tangga karena saya membutuhkan ruang lagi untuk meja makan. Jadi emang dari awal juga udah ngeset tangga ini pakai material yang tipis ya. Ini agak tipis, makanya biasanya kebanyakan orang pakai kalau pakai beton atau apa gitu kan, jadi agak tipis juga ya. Jadi ini tipis ini sebenarnya untuk bener-bener maksimalin area di bawahnya gitu. Kamar mandi ya? Ya, jadi emang kamar mandi itu space-nya kecil. Jadi ini sebenarnya berdasarkan studi itu emang kita membutuhkan minimum itu 1,2 meter untuk lebar toilet. Jadi ketika kita duduk di toiletnya, di klosetnya, itu kita masih ada space untuk kaki dan untuk depannya. Ya. Dan konsepnya pun juga sama ya, tetap putih-putih, dan terus hitam-hitam. Jadi kayak kalau bisa dibilang dari tadi konsep rumahnya monokrom abis ya. Sebenarnya cuma abis ini kita langsung ke ruangan dapur. Jadi sebenarnya ini dapurnya kecil banget sebenarnya. Minimalis abis ya. Jadi sebenarnya itu karena dapurnya itu cuma lebarnya, panjangnya cuma 2,5 meter. Itu juga dikurangin dengan adanya kulkas sama ada mesin cuci di ujung. Jadi sebenarnya bersihnya itu 1,1. Dari beton. Jadi sebenarnya emang ngejar balik lagi tetap semuanya ngejar budget juga sih. Kamar itu ada di atas. Oh, di atas. Nah, jadi ini tuh sebenarnya jatuhnya bisa dibilang 2 lantai atau gimana sih Mas? Ini sebenarnya banyak orang yang bilang ini mezanin. Tapi sebenarnya kita tinggal balikin dulu definisi mezanin itu apa. Definisi mezanin itu adalah rantai antara satu lantai sama lantai atasnya. Jadi kalau di mezanin itu harus ada lantai 2 baru bisa disebut itu mezanin. Yes, balik lagi ya dari konsepnya dari awal kayak udah bener-bener sama ya. Nih dari kasur, terus mejanya juga, dan
Ini juga dari pakaian-pakaian sampai pakaian-pakaiannya loh. Kita bisa lihat putih-putih terus hitam abu-abu. Mencoba Untuk menyamakan ya. Keseluruhan ya. Jadi emang itulah alasan kenapa si ruang tidur ini itu tidak ada tembok atau itu. Jadi satu sisi juga pengen terlihat luas atau lega. Jadi habis dari sini bisa langsung lihat bawah kalau ada apa-apa. Oh, oke. Nah, sebagai penggantinya juga ini kasih railing dari, railingnya biar lebih aman juga ya. Ya, lebih aman. Saya pakainya besi expanded namanya. Dan ini juga memberikan kesan apa ya? Semi transparan gitu. Iya, betul. Kasurnya pun ini pakai apa namanya? Alas kasurnya ini ya. Nah, ini juga. Jadi emang hitungannya semua saya bikin custom sih. Nah, karena balik lagi kalau pakai sembarangan furniture takutnya pertama adalah nggak matching dengan keseluruhannya. Yang kedua adalah takutnya ada beberapa space atau area-area tertentu yang sisa. Terus yang ini pakai ada lemari storage juga ya? Storage ya, jadi ini storage. Bahkan nanti karena saya udah tahu kebiasaan nih, biasanya saya kalau misalkan kayak malam sebelum tidur itu selalu main handphone. Jadi emang saya udah siapin di sini juga ada kayak colokan listrik yang oh iya betul. Di sini. Ngomong-ngomong nih buat cewek, biasanya kan pasti kalau yang cewek saya tadi lihat nggak ada kaca yang dia. Biasanya kalau mau make up, istri pas kan. Oke, oh ini meja riasnya ada di belakang ini. Jadi emang saya meja ini satu sisi untuk buat saya bekerja. Kalau misalkan malam ada sesuatu yang harus dikerjain. Nah, sampingnya juga istri buat bisa ada. Jadi ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Oh, oke. Kira-kira. Jadi bisa ini ya. Langsung ngaca. Mungkin langsung ngaca ya. Nah, jadi tapi ketika udah nggak dipakai lagi bisa langsung ditutup ya. Jadi benar-benar memaksimalkan ruang banget ya. Jadi nggak ngambil banyak tempat atau harus pasang kaca gitu ya. Ini adalah lampu. Oh, itu ada lampu ya. Kalau misalnya malam nanti itu bakal nyala ya. Betul, nyala dan satu sisi juga nanti di lantai juga ada. Jadi kalau lihat ada yang putih di ujung-ujung itu sebenarnya nyala kalau malam. Ada ruangan lain lagi yang kita mau lihat di bawah. Cuman satu yaitu taman belakang. Taman belakang. Oh ya, oke kita lihat. Oh, ini nih taman belakangnya. Nah, ya sebenarnya seperti tadi saya sempat bilang kan nanti ini rumah ini nanti dibagi akan dalam 2 tahapan. Jadi sebenarnya emang saya dari awal udah ngeset gimana caranya punya taman belakang. Satu sisi sebenarnya biar ruangan juga nggak pengap dan satu sisi juga untuk hemat budget di tahap pertama. Oke. Nah ini kalau biasanya kan taman kan biasanya identik sama rumput-rumput nih. Nah ini pakai kerikil putih. Idenya kenapa nih? Mencoba kreatif aja sih. Pertama adalah saya emang nggak mau ngurus rumput. Nggak mau. Karena berdasarkan pengalaman juga. Dan juga bawahnya nih ada dilapisin juga ya kalau misalnya bisa dilihat tuh. Nah gimana caranya koral ini juga tidak gampang kotor? Emang pertama biasanya kan orang-orang sebatas langsung dikasih kerikil, jadi kayak kerikil atau dikasih bawahnya dikasih pasir-pasir dulu biar nggak nyatu dengan tanahnya. Nah jadi ini emang saya triknya adalah saya pakai paranet bawahnya biar lapisan di bawah koralnya biar nanti suatu saat ketika saya mau bongkar koralnya udah tinggal bener-bener tinggal ambil aja gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau tadi Mas lihat dari depan itu sebenarnya saya itu banyak lampu dari bawah ke atas. Oh, jadi kalau misalnya lampu dari bawah itu tuh emang ngeliatin rumahnya. Ya? Jadi kan kadang-kadang kalau emang di rumah-rumah orang tuh kan malah sengaja di dalam gitu ya. Jadi emang cuma kayak kelihatan terasnya doang dari dalam. Tapi kalau misalnya dari bawah tuh bangunan kelihatan dari jadi harapannya kalau misalkan nongkrong-nongkrong di sini makanya saya nyiapin ada bean bag. 2 untuk saya dan istri. Kalau untuk malam-malam pengen leye-leye itu gampang. Thank you banget nih Mas buat waktunya. Oke, sama-sama Mas. Berjumpa kembali. Ya, thank you ya. Tadi desain dari Mas Mande lumayan minimalis. Kalau bisa dibilang sih itu desainnya desain modern minimalis. Karena kalau menurut gue dia bisa memaksimalkan semua ruang yang ada benar-benar dengan ukuran yang lumayan kecil seperti itu tuh semua ruang-ruang dipakai dan ada manfaatnya semua gitu loh. Jadi referensi buat kakak gue yang pengen desain atau ngerenov rumahnya. Well, gue bakal cari lagi beberapa desain-desain inspiring atau mungkin desain-desain interior yang punya desain-desain lagi. See you!